Jumpa lagi di Opini Budiman. Bulan Maret dan bulan April boleh jadi menjadi bulan-bulan yang berat bagi rakyat. Menjelang Lebaran, rakyat dicekik dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan bahan pokok. Minyak goreng langka, harganya pun begitu tinggi dan melambung sehingga tidak terjangkau. Hal itu terekam dalam jajak pendapat Kompas yang dirilis Senin 25 April 2022 menyampaikan sebuah pesan penting kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Berempatilah pada nasib rakyat. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan 5 hingga 9 April 2022, tertangkap bahwa 7 dari 10 responden mengaku kesulitan menjangkau harga kebutuhan bahan pokok yang harganya melonjak. Sedang 8 dari 10 responden merasa terdampak oleh kenaikan harga Pertamax. Persepsi dan suara rakyat ini patut diberikan atensi. Presiden Jokowi telah banyak berbuat untuk membantu rakyat. Bantuan langsung tunai dicairkan. Presiden sendiri sering melakukan kunjungan-kunjungan inkognito dan memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang dijumpainya. Langkah itu adalah langkah yang baik untuk membantu situasi yang memberatkan bagi rakyat. Namun seperti itulah persepsi responden. Responden punya persepsi bahwa pemerintah lebih condong, lebih banyak mengurus soal pembangunan ibu kota negara daripada memikirkan nasib rakyat. Persepsi publik juga menyebutkan bahwa pemerintah lebih sibuk mengurusin politik elit. Apakah soal amandemen konstitusi, apakah soal perpanjangan masa jabatan presiden, dibandingkan dengan menyelesaikan isu-isu yang dirasakan oleh rakyat. Boleh jadi persepsi itu tidak benar, karena memang faktanya pemerintah juga bekerja untuk memperbaiki dan menolong kehidupan rakyat. Tapi yang namanya persepsi publik sangat tergantung pada kualitas informasi yang diterima oleh publik. Sangat tergantung pada rasa perasaan publik. Karena itulah problem ekonomi, harga-harga bahan pokok yang begitu tinggi, minyak goreng yang masih langka, rasa-rasanya perlu menjadi prioritas utama yang harus kemudian diselesaikan. Sejarah bangsa ini mengajarkan bahwa lonjakan harga-harga bahan-bahan pokok bisa memicu krisis, bisa memicu gejolak sosial jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Presiden sebenarnya sudah mengambil langkah-langkah yang cukup signifikan, termasuk melarang ekspor CPO, meskipun kemudian semangat dari presiden itu kemudian sedikit direduksi oleh menteri-menterinya. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak semuanya hanya CPO jenis tertentu yang kemudian bisa diekspor, dan ekspor itu akan tetap dilarang sampai kemudian ketersediaan minyak goreng itu kemudian melimpah sampai pada harga 14.000. Selain penegakan hukum yang keras yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng, masalah kenaikan harga bahan-bahan pokok menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri perlu untuk menjadi perhatian dari pemerintah. Situasi inilah yang menyebabkan approval rating, tingkat kepercayaan dari responden terhadap pemerintahan Presiden Jokowi kemudian menurun. 2 lembaga survei, Indikator Politik Indonesia dan Carta Politik merilis penurunan approval rating terhadap Presiden Jokowi. Carta Politik dalam surveinya menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada angka 62,9%. Terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan approval rating pada Januari 2022 yang masih berada pada angka 71,7%. Sedang survei dari Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan penurunan approval rating dari responden terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi menjadi 59,9%. Masih banyak yang puas terhadap kinerja pemerintah, tapi ada tren penurunan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
Menurut indikator politik Indonesia dalam surveinya 14-19 April 2022, ada 5 masalah besar ekonomi yang harus kemudian diselesaikan. Yang pertama adalah lonjakan harga kebutuhan pokok yang dikeluhkan oleh hampir 38,9% responden. Yang kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang dirasakan kurang berpihak pada rakyat kecil, 9,7%. Dan pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dianggap tidak merata oleh 8,0%. Dan ada ketimpangan pendapatan yang disuarakan oleh 5,7%. Dan sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan yang dirasakan oleh 5,2% responden yang dipotret oleh indikator politik Indonesia. Hal yang sama juga dipotret oleh Carta Politika. Carta Politika memotret masalah ekonomi yang mendesak diselesaikan juga adalah harga-harga kebutuhan bahan pokok yang dirasakan oleh 47,6% responden. Kemudian kemiskinan yang dirasakan makin berat dirasakan dan dikeluhkan oleh 22,1%, pengangguran yang dirasakan makin besar oleh 11,1%, daya beli rendah dirasakan oleh 7,5%, dan meningkatnya utang negara yang dirasakan oleh responden sebanyak 5,7%. Keluhan-keluhan dari rakyat ini perlu mendapatkan atensi, perlu dihadapi dengan komunikasi yang penuh empati agar ada keberpihakan negara yang sangat nyata terhadap kehidupan rakyat-rakyat kecil. Fokuslah kembali kepada rakyat, kembali kepada komitmen awal keberpihakannya kepada rakyat, memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya sambil menyiapkan instrumen-instrumen menuju pemilu 14 April 2024. Jika memang dipandang perlu, mengganti menteri-menteri yang tidak perform, yang tidak bisa mendelivery janji-janji presiden adalah hak prerogatif presiden, sambil terus-menerus memperbaiki komunikasi publik dari pemerintahan Presiden Jokowi yang terasa masih merupakan kelemahan-kelemahan yang ada. Sampai jumpa di opini Budiman berikutnya.